ketemu Allah, sholatlah. Siapa yang mau berbicara dengan Allah, ngobrol dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Gitu ya. Jadi kita sisihkan waktu 20 atau 10 atau 20 menit, baca 10 atau 20 ayat, agar kita tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam surah ini yang kita baca banyak sekali kisah-kisah inspiratif ya, yang bisa menggugah iman dan juga menjernihkan jiwa. Kita baca tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lain dari Israel, atau kalau kita kenal dengan sekarang namanya Israel. Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub anaknya Nabi siapa yo? Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak anaknya nama bapaknya Nabi Ishak siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut artinya bapak, Rohim artinya umat. Bahasa Ibrani Ibrahim. Ibrahim. Ibrani disebut Ibrani karena bahkan Ibrani itu bahasa Arab. Ibrani, Abaroyaku, artinya menyeberang. Nabi Ibrahim kan pernah menyeberang, gitu kan? Pernah menyeberang apa? Sungai yang besar. Nah, kemudian di bahasa Ibrani atau kita sebut dengan Hebrew, Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah. Ada dua Khalil, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, nama Ibraninya adalah Ibrahim. Artinya bapak, Rahim artinya umat. Jadi bapak segala umat. Dari Nabi Ibrahim, dari jalur Ishak, turun ke bawah ada Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Terus sampai ke bawah, sampai ke Nabiullah Isa. Jadi semua agama yang dibawa oleh umat manusia, jalurnya lewat Ibrahim. Dari anaknya Ibrahim yang bernama Ismail, cuma satu keturunannya jadi Nabi Ismail, yaitu akhirul anbiya wa khatamul mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dan Bani Israel ya yang suka bunuh-bunuhin Nabi itu, tahu Bani Israel itu suka bunuh-bunuhin Nabi kok. Jadi kalau mereka nggak dengar nama Nabi dibunuh. Itu pertama. Kedua, mereka itu membunuh Nabi sebagai tebusan kepada iblis. Kata iblis, kalau kamu mau unlock satu karakter, kalau di dalam game tuh, unlock satu karakter, namanya karakter tinggi, ras kuat, namanya Ifrit. Ifrit itu salah satu ras kuatnya jin. Dia bisa memindahkan sesuatu hal berat dari tempat yang jauh dengan waktu singkat. Ifritun minal jin. Kita bisa membuat Ifrit itu tunduk di bawah kaki kita dengan cara membunuh satu nabi. Jadi mengalirkan darah nabi, Ifrit langsung tunduk sama kita. Minta apa juga dikasih. Nyuruh apa juga bisa. Itu Ifrit. Makanya banyak Bani Israel itu yang bersekutu dengan iblis, bunuh-bunuhin nabi buat apa? Buat menaklukkan salah satu entitas kuat jin namanya Ifrit. Biar bisa ngapa-ngapain aja tuh. Kemudian dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim ada namanya Ismail. Ismail ada berbeda perbedaan pendapat. Yang disebut Zabihullah, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, ada yang bilang Ishak, ada yang bilang ada yang bilang Ismail. Ya, antara Ishak dengan Ismail, sebab sama-sama anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang punya keturunan banyak itu dari Nabi Ishak alaihissalam, yang banyak jadi nabi, yang banyak dibunuh-bunuhi oleh orang-orang Israel. Kemudian kalau dari Nabi Ismail alaihissalam hanya satu keturunan dan dijaga betul kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam setelah kemudian kemarin kita sudah cerita dia
diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya ketampanan, dilihat. Jadi kalau ketampanannya Nabi Yusuf itu gampang kelihatan. Ketampanannya Nabi Yusuf itu gampang kelihatan. Seperti indahnya rembulan. Tuh. Nabi Yusuf alaihissalam ketampanannya gampang kelihatan. Jadi orang kalau melihat, langsung terkesima gitu. Sampai di dalam Al-Quran ini diceritakan qatta'na aydiyahun. Itu perempuan sama Zulaikha, ya, Imratul Aziz Zulaikha. Disuruh pada duduk. Ini cerita bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam tersebar fitnah bahwa Nabi Yusuf dan Zulaikha ada main di belakang, tersebar cerita, tersebar cerita. Cuma ceritanya tersebar dan diketahui bahwa Nabi Yusuf tidak sampai melakukan perbuatan keji. Kemudian kata si Imratul Aziz ini, kata si Zulaikha ini, kalian nggak pada tahu bagaimana ketampanan Yusuf. Oke, baik, saya bikinkan satu pesta besar. Perempuan-perempuan saya kasih buah dengan pisau tajam. Kalian duduk berjejer, ya, yang lagi pada pesta, nih buahnya, nih pisaunya, nih buahnya, nih pisaunya. Dalam keadaan lagi ngupasin buah tuh perempuan-perempuan yang di sekeliling kerajaan gitu kan, di sekeliling istana. Nabi Yusuf dipanggil. Nabi Yusuf dipanggil, suruh keluar, suruh melayani. Apa entah bawa piring, entah bawa gelas, gitu kan. Dalam keadaan seperti itu, beliau lewat di depan para wanita-wanita sekeliling istana itu, mereka hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, sampai mereka terkesima, ini bukan manusia. Sambil ngupasin buah, dan mereka tidak sadar qatta'na aydiyahunna, tangan mereka teriris. Nggak sadar, saking terkesima aja dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ma hadza basyara. Ini mah bukan orang ini mah. In hadza illa malakun karim. Ini mah malaikat ini mah gitu. Kata para perempuan-perempuan yang sedang terkesima. Sambil motong jarinya tuh. Terus kata Zulaikha, benar kan? Kalian nggak percaya kan? Kalian yang baru melihat sebegitu aja sudah memotong jari kalian tanpa kalian sadari. Bagaimana dengan saya yang tiap hari ketemu dia begitu? Kata Zulaikha. Nabi Yusuf seneng nggak digituin? Nggak seneng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf doa sama Allah, ya Allah ini apa-apaan sih ini ya Allah? Saya jadi digandrungi wanita. Kalau kita kan demen ya kong ya, enak. Perempuan ngeliatin kita, gitu kok. Makin jadi-jadi kita tebar pesona. Tempe. Kalau Nabi Yusuf enggak. Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, aku mah lebih baik di penjara daripada harus kena fitnah model begini nih. Kan disebutkan inna kaida kunna alim. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai wanita, ya, kata orang yang melihat kejadian Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, alim, itu tipu daya yang dahsyat. Jadi kalau di belakang truk tuh suka ada tulisan, sesungguhnya tipu daya wanita itu amat dahsyat. Surah Yusuf itu salah, sebenarnya salah. Bukan begitu tuh. Artinya bukan begitu. Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai wanita, gitu ya. Karena yang berbicara adalah orang yang sedang menyaksikan kejadian Nabi Yusuf dengan Zulaikha, yang sedang eh, mengakomodir dua belah pihak. Kan Siti Zulaikha playing victim dia, padahal dia kan pelakunya, tapi dia bilang, wah saya nih yang dijambak-jambak sama Yusuf nih, disuruh masuk ke dalam kamar. Lah kata Yusuf, apaan lu gitu, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kata yang menyaksikan, inna kaidakunna azim, kan dibilang, kalau bajunya qudda min qubul, kan kita kemarin baca tuh, in kana qamisuhu qudda min qubul, nih qala hiya rawattani an nafsi. Itu Yusuf tuh yang ngajakin saya. Salah. Nabi Yusuf bilang, hiya rawattani an nafsi. Zulaikha yang ngajakin saya. Zulaikha bilang Yusuf yang ngajakin saya, gitu kan. Wa syahida syahidun min ahliha. Ada seseorang. Udah begini gini gini. In kana qamisuhu qudda min qubul, kalau bajunya Yusuf itu robek dari depan, kubul itu depan. Fasodaqah, berarti si perempuan yang benar, Zulaikha yang benar. Wa huwa minal kadibin. Yusuf salah, Yusuf yang bohong.
Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, kalau bajunya sobek dari belakang, fakadzabat. Zulaikha yang bohong. Wa huwa minas shadiqin. Yusuf yang benar. Ternyata falamma ra'a qamisuhu qudda min dubur, ternyata bajunya Yusuf sobek dari belakang. Kan kalau sobek dari belakang seakan-akan Nabi Yusuf udah berpaling, tapi dijambet gitu, paham nggak? Tapi dijambet bajunya, ayo ayo, sampai sobek. Nah, Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik in kunti minal khati'in. Yusuf nih yang benar nih, kamu emang parah kamu nih, kata kata orang yang tadi sedang mengakomodir itu. Kemudian Nabi Yusuf qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, saya lebih baik di penjara deh kalau begini caranya mah. Kalau digandrungi wanita yang bukan halal buat saya, mending saya di penjara. Akhirnya Allah kabulkan Nabi Yusuf di penjara. Di dalam penjara Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang. Jadi kalau di dalam tafsir-tafsir itu disebutkan bahwa Nabi Yusuf itu ya karena Nabi ya. Nabi Yusuf itu di dalam penjara kalau siang beribadah, kalau malam nangis. Siang beribadah, malam nangis. Sampai penjara itu wastak nasa sijrum disebutkan di dalam kitab tafsir itu. Sampai di dalam penjara itu yang tadinya para penjahat jadi para orang-orang baik. Jadi orang-orang yang keluar dari penjara jadi orang-orang soleh itu, Pak. Gara-gara fi jiwa Yusuf, gara-gara di dalam penjara dekat sama Nabi Nabi Yusuf. Di penjara gini kan, banyak orang-orang jahat semua gitu kan di penjara. Nabi Yusuf masuk, ya. Kalau malam nangis-nangis minta ampun sama Allah, kalau siang dia ngapain? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu dalam penjara dipenuhi dengan keberkahan, orang-orang yang tadinya jahat jadi baik lagi. Nah, insya Allah hari Selasa kita akan kupas tentang bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam punya mukjizat namanya takwilul ahadits. Takwilul ahadits itu jadi seseorang yang mengerti tentang tafsiran mimpi, tafsir atau menafsirkan sebuah kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Insya Allah di hari Selasa, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat manfaat dan berkah dari Allah. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.